Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang DM Family. Halo guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Fisika Dasar 2 yang berada di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pembahasan hari ini yang berhubungan dengan listrik arus arah. Yang kita akan pelajari yaitu berhubungan dengan arus listrik, tahanan listrik, rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian seri paralel, dan yang lainnya guys. Oh ya guys, sebelum kita mulai jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita masuk pembahasannya ya. Pembahasan bab 3 yang berhubungan dengan listrik arus arah. Jadi pembahasan listrik arus arah artinya nanti pun akan kita bahas satu lagi, yaitu listrik arus bolak-balik yang ada nanti di bab selanjutnya ya, tapi di babnya agak dalam ya, agak bab 8 ya. Nah, pembahasan listrik arus arah itu kita mulai sehingga nanti pada waktu pembahasan listrik arus bolak-baliknya mudah. Kenapa? Karena setipe. Cuma persoalannya listrik arus bolak-balik itu nanti ada hubungannya dengan sifat bilangan kompleks yang waktu itu saya pernah jelaskan di awal ya, di minggu kemarin kalau nggak salah ya. Nah, itu teknis-teknis itu nanti akan bermanfaat kalian gunakan ya. Nah, yang pertama adalah berhubungan dengan arus listrik. Arus listrik itu pada prinsipnya muatan ya, muatan listrik. Jadi kalau kita berbicara listrik yaitu aliran dari muatan listrik ya. Jadi kalau kita pakai rumusnya, arus adalah muatan, jadi perbedaan atau banyaknya muatan, banyaknya jumlah muatan atau delta Q dibagi dengan apa? Dibagi dengan perubahan waktu atau selang waktu tertentu. Nah, sehingga kalau kita berbicara satuan ya, satuan Q itu adalah Coulomb atau C, dan satuan delta T adalah berhubungan dengan waktu, detik atau sekon ya, maka ampere ya atau arus listrik itu satuannya yaitu ampere ya, satuannya. Nah, sekarang kalau kita berbicara beda potensial yang berhubungan dengan muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain, maka ya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan rumus ini ya, bahwa arus listrik itu berhubungan dengan tegangan dan hambatan ya, berhubungan dengan hambatan. Jadi besarnya arus yang mengalir itu akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan ya antara dua tempat ya, dan berbanding terbalik dengan apa? Berbanding terbalik dengan tahanan listrik pada dua titik itu atau dua titik satuan. Nah, kalau kita berbicara rumus umumnya, arus itu adalah V per R atau tegangan per beban atau tahanan listrik. Jadi kalau kalian mendengar saya mengucapkan kalimat beban, kalimat resistor, kalimat tahanan, itu sama maksudnya ya, berhubungan dengan R. Nah, kemudian kalau kita berbicara satuan, arus tadi kita sudah ketahui satuannya ampere, singkatan A ya. Beda potensial atau tegangan itu satuannya volt, dan resistor atau tahanan listrik itu satuannya yaitu ohm ya. Simbolnya ini ya, simbolnya omega ya, ohm simbolnya omega. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu bagaimana simbol dari tahanan listrik ya atau hambatan listrik atau resistor itu disimbolkan biasanya dengan simbol tahanan ya, yang bisa kita lihat misalnya seperti ini ya, gambarnya seperti gergaji gitu ya, zigzag. Kemudian satu lagi bentuknya bisa dibuat dalam bentuk kotak ya. Simbolnya ini adalah simbol R ya, resistor atau tahanan listrik, satuannya ohm. Oke ya, sudah kalian ketahui. Nah, sekarang kalau kita punya soal atau punya contoh ya, pada gambar nanti ada kita lihat gambarnya di bawah. Pada gambar titik A memiliki potensial lebih tinggi dari titik B dengan perbedaan potensial misalnya 2 volt. Kemudian hambatan listrik antara titik A dan B itu adalah 10 ohm
Nah, pertanyaannya ada dua ya. Berapa arus yang mengalir melalui hambatan, ke arah mana ke arah mana arah ya? Terus arahnya kemana? Kemudian berapa besar muatan yang mengalir bila ya diketahui mengalirnya selama 5 sekon atau 5 detik. Nah, kalau kita punya gambar resistor atau hambatan listrik dengan ujung-ujungnya A dan B ya, A dan B ini. Nah, kemudian sudah diketahui bahwa resistor ini atau hambatan listriknya yaitu 100 ohm. Ya, tegangannya 2 volt. Kalau kita pakai rumus berapa arus yang mengalir pada resistor atau hambatan listrik ini dari A ke B, maka kita gunakan rumus ini. Ini rumus standar ya, saya kira sudah kalian kenal dari sekolah menengah ya. I sama dengan V per R. Asal dari mana asalnya? Bisa juga kita dapatkan dari tegangan adalah arus dikali beban, arus dikali resistor, I kali R. V sama dengan I kali R, sehingga I sama dengan V per R. Kalau I sama dengan V per R, sedangkan V-nya diketahui 2 volt dan R-nya adalah resistornya yaitu 100 ohm, maka 2 per 100, maka kita dapatkan 0,02 ampere. Ya. Nah, itu adalah nilai dari apa? Nilai dari arus yang mengalir dari titik A ke titik B disebabkan oleh titik A itu memiliki potensial yang lebih tinggi dari titik B. Jadi arus itu akan mengalir dari A menuju B, gitu ya. Jadi dia mengalir. Jadi kalau ada tegangan diberikan, maka di sini ada V, ya. Ada tegangan itu sumbernya bisa dari baterai, bisa dari power supply, ya, bisa dari sumber-sumber tegangan DC. Nah, kemudian yang kedua adalah waktunya, ya. Bila diketahui delta T-nya yaitu 5 sekon, maka berapa muatannya? Maka kalau kita pakai persamaan I sama dengan Q per T atau delta Q per delta T, maka delta Q sama dengan I dikali delta T. Kalau arusnya sudah diketahui 0,02 ampere, maka kita kalikan 0,02 dikali 5, maka kita dapatkan 0,1 coulomb. Oke ya, ini contoh pertama yang tidak terlalu sulit untuk bisa kita mengerti. Subbab lanjutannya itu yang berhubungan dengan percabangan, ya. Percabangan itu berhubungan erat dengan bagaimana arus mengalir pada suatu rangkaian listrik. Jadi cabang itu sangat penting berhubungan dengan arah arus mengalir, ya. Maka pada gambar atau kalau kita menggunakan hukum Kirchhoff, ya, hukum Kirchhoff yang berhubungan dengan hukum kekekalan muatan listrik, maka jumlah arus keluar itu sama dengan jumlah arus yang masuk, atau sebaliknya, jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar, gitu ya. In sama dengan out, I arus in, I in sama dengan I out, ya. Sigma, kalau saya pakai sigma jumlah, sigma arus, sigma I in, arus input sama dengan sigma I out, sigma arus keluar, gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya yang berhubungan dengan hal ini, maka kita bisa tahu bahwa misalnya di sini ada 5 titik percabangan. Tetapi kalau kita perhatikan masing-masing garis yang berhubungan dengan titik simpul itu ada arahnya. Nah, arahnya itu adalah arah arus mengalir. Yang masuk menuju titik simpul itu kita katakan sebagai arah arus masuk, I in, arus masuk. I1 masuk, I2 masuk, I4 masuk. Yang keluar apa? Ada 2, yaitu I3 dan I5. Maka kalau saya jumlahkan arus masuk sama dengan arus keluar, maka I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I4 itu harus sama dengan jumlah yang keluar, yaitu I3 ditambah dengan I5, gitu ya. Jadi I in sama dengan I out. Oke ya, kita lanjutkan subbab lain, ya. Nah, lanjutannya yaitu kalau kita berbicara berhubungan dengan potensial listrik, ya. Di potensial listrik atau yang berhubungan dengan beda potensial listrik pada satu titik ke titik yang lain,
itu berhubungan dengan rangkaian, bila rangkaian dipasang sumber apa? Sumber potensial listrik, atau bisa juga kita kenal sebagai GGL. GGL itu gaya gelak listrik. Contoh-contoh GGL yang sudah sering kita kenal ya, misalnya yang menghasilkan GGL atau sumber, yaitu misalnya baterai, aki, dinamo, ya, solar cell, ya, macam-macam, power supply bisa juga, ya. GGL ini memiliki dua kutub yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ya, gambar ini, sumber GGL itu selalu disimbolkan dengan garis panjang dan garis pendek. Garis panjang itu menandakan nilai positif atau kutub positif, dan garis yang pendek ini menyatakan kutub negatif atau negatif, ya. Kadang kita katakan titik positif negatif, ya. Kalau kita mau pakai lebih lengkap, kutub GGL potensialnya yang lebih tinggi kita sebut sebagai kutub positif, sedangkan yang rendah, kutub potensial yang rendah itu kita sebut sebagai kutub negatif, ya. Nah, sehingga hal ini sumber potensial atau GGL itu nanti akan kita hubungkan kemana? Akan kita hubungkan ke rangkaian listrik di berbagai macam kasus. Apakah nanti rangkaiannya disusun secara seri, paralel, atau kombinasinya, ya. Nah, pada waktu kita melihat yang berhubungan dengan gambar nanti di bawah ada gambar, ya. Nah, ini gambar rangkaian bila dipasang sumber, yaitu ya sumber tegangan atau GGL ini. Maka apa yang terjadi pada waktu kita lihat nilai positif yang panjang dan nilai negatif yang pendek, maka arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Maka arah arusnya adalah searah jarum jam, ya. Arusnya mengalir dari kiri naik ke resistor atau hambatan atau tahanan listrik, kemudian keluar dan menuju kemana? Menuju ke kutub negatif dari GGL itu. Nah, kalau dari awal kita sudah ketahui ini simbolnya, ya, simbol GGL, ya, atau biasa juga kita kenal sebagai V, ya, sumber tegangan, ya. Nah, beda potensial antara dua kutub disimbolkan dengan E, ya. Jadi ini simbol GGL, ya. Jadi arus adalah E per R. E itu kan tegangan, ya, sumber potensial. Jadi sama juga dengan V per R. Jadi ini cuma cara penulisan lain, ya, cara penulisan lain dalam kasus yang berhubungan dengan rangkaian tersusun pada suatu resistor atau hambatan listrik dan berhubungan dekat dengan sumber, ya. Nah, kemudian pembahasan dasar lain yang patut kita kenal juga yaitu berhubungan dengan tahanan listrik, ya. Tahanan listrik itu macam-macam. Jadi kalau kita berbicara materialnya, maka tahanan listrik itu ada yang dari besi, ada yang dari kayu, ada yang dari batu, dari karet, macam-macam, ya. Nah, semua itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi ada memiliki tahanan listrik tapi berbeda-beda, ya. Artinya pada waktu kita punya sumber, terus kita punya alat ukur, kemudian kita hubungkan sumber GGL kita itu atau sumber tegangan kita itu pada besi, pada kayu, gitu, ya, kita hubungkan, itu nanti jarum jamnya kalau kita pakai multimeter yang jarum ataupun sistem digital itu akan berubah, gitu, ya, akan memberikan respon bahwa di situ terjadi apa? Di situ terjadi beban, ya, ada beban. Nah, artinya apa? Artinya bahwa tahanan listrik yang dimiliki oleh sumber-sumber material itu bisa berbeda-beda dan juga bisa sangat besar, ya, sehingga beda potensial pada tahanan, ya, atau pada alat ukur kita itu bisa ini besar, ya. Jadi bisa sangat besar, bisa juga tidak. Nah, itu karena bervariasi itu, ya.
Nah, karena itulah biasanya pun bahwa kita kenal ada istilah yang kita sebut sebagai isolator. Oh, kalau benda yang tidak didapat di aliran listrik itu kita bisa katakan dia bisa difungsi sebagai isolator. Nah, tetapi kalau misalnya logam yang memiliki tahanan yang sangat kecil, ya, kemudian kita kasih dia beda potensial yang kecil misalnya, ya, pada ujung-ujungnya, tapi misalnya mengalir arus yang cukup besar, itu sebaliknya, maka kita katakan dia sebagai konduktor. Jadi konduktor itu apa? Konduktor itu adalah material yang mudah atau gampang dialiri arus listrik. Ya, kalau isolator itu sulit. Ya, karena itu kalau kita ketahui, maka kabel itu dilindungi oleh isolator. Apa isolator itu? Isolatornya itu misalnya plastik, karet, gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak dapat dialiri arus listrik. Ya, yang dianggap nol. Jadi tidak membahayakan apa? Tidak membahayakan konsumen atau kita sebagai orang yang menggunakan material listrik itu atau kabel listrik itu. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifatnya? Ya, sifat-sifatnya kalau kita ketahui bahwa tahanan listrik yang dimiliki itu punya dua sifat yang utama, yaitu makin besar jika bahannya makin panjang dan makin kecil jika ukuran penampangnya makin besar. Penampang bahan maksudnya, ya, makin besar. Jadi resistor atau tahanan listrik itu berhubungan erat dengan apa? Berhubungan erat dengan tahanan jenis, panjang bahan, dan luas apa? Luas penampang bahan. Jadi rho L per A. Jadi kalau kita anggap ini sebagai pipa, ya, pipa, maka pipa itu punya luas penampang dan pipa itu punya panjang. Maka kalau pipa itu adalah bahan, maka panjang bahan itu adalah, panjang pipanya itu adalah L, dan luas lingkaran dari pipa itu kita anggap sebagai luas penampang bahan. Ya, sedangkan bahannya sendiri itu kita sebut sebagai rho atau tahanan jenis bahan. Jadi setiap bahan yang digunakan itu akan mengakibatkan nilai resistornya atau nilai tahan jenisnya bisa berbeda-beda. Kita lihat tabelnya, ya. Nah, di sini ada tabel jenis bahan, silakan nanti dicermati, ya, yang berhubungan dengan bahan-bahan yang bisa kita gunakan. Nanti kita jadi mengerti bahwa ada sifat yang perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, besi, platina, air raksa, mikrom, gelas, karet keras misalnya. Nah, ini ada tahanan-tahanan jenisnya nih kalau kalian perhatikan. Dari yang tahanan jenisnya atau rho-nya itu sangat kecil sampai yang rho-nya itu besar. Ya. Dan di sini pengertian kecil itu adalah apa? Pangkatnya min 8 sampai pangkat berapa? 10 pangkat 15. Ini pangkatnya pangkat min 8, 10 pangkat min 8. Yang terakhir yang karet keras ini adalah sampai 10 pangkat 15. Artinya tahan jenisnya semakin besar. Kalau ini semakin kecil. Ya. Tahan jelas semakin kecil, maka kemampuan dia terhadap, kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai konduktor. Ya, tahanan jenisnya semakin besar, maka kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai isolator. Ya, nah di sini ada koefisien suhu yang bisa kita lihat. Jadi nilai-nilainya, ya. Nanti ini berhubungan erat dengan keinginan kita apabila kita ingin menggunakan tahan jenis apa pada bahan apa, ya, untuk menanggulangi masalah apa. Nah, sekarang kita lihat, ya. Jadi di sini ada banyak contoh, ya. Contohnya nanti silahkan dipelajari. Jadi misalnya di sini ada, misalnya kita ingin menghubungkan tape stereo dengan speaker yang posisinya jauh, ya. Karena jauh maka perlu apa? Kita perlu kabel atau kawat panjang 20 meter dan kawat tersebut kabelnya itu terbuat dari tembaga. Kemudian berapakah diameter kawat agar hambatannya 0,1 ohm. Jadi kalau kita ingin hambatannya itu kecil 0,1 ohm, maka kita harus menentukan tembaganya itu terbuat dari apa, ya. Kemudian jika besar arus yang mengalir ke masing-masing speakernya adalah 2 ampere, berapakah penurunan tegangan listrik sepanjang kawat. Ingat, ya. Karena itu pada waktu kita menggunakan sistem ini, misalnya kita
ada kegiatan pesta misalnya ya, entah di rumah, biasanya itu kan memerlukan pengeras suara ya, speaker. Nah, speaker ini bisa dihubungkan dengan kabel. Semakin jauh kabelnya, maka sebetulnya kabel yang panjang itu akan menjadi beban tambahan, sehingga kualitas suara speakernya atau suara yang dihasilkan tidak sebagus kalau speakernya itu dekat dengan sumber suara, yaitu tape recorder atau tape stereo ya, atau alat yang kita pasang ya. Karena apa? Karena jadi beban. Itu ya, itu logikanya ya. Nah, sekarang kalau kita coba selesaikan kasus ini, maka kalau kita pakai tabel aluminium, itu rho-nya itu adalah 1,68 kali 10 pangkat 8 meter ya. Kemudian diketahui L-nya 20 meter, R-nya 0,1. Kalau kita pakai rumus A sama dengan rho L per R, ini yang rumus ininya ya, rumus yang tadi bisa kita pakai. Maka rho-nya kita hitung, sudah diketahui 1,68 dan seterusnya. Kita kalikan 20 karena L-nya 20 dibagi dengan 0,1, maka kita dapatkan luas penampangnya yaitu 3,4 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Nah, tetapi di sini jika D adalah diameter, maka kalau kita berbicara diameter lingkaran itu luas lingkaran itu adalah VR kuadrat ya, VR, R-nya jari-jari. Tetapi di sini dia membicarakan bukan diameter jari-jari tapi diameter, maka kita harus konversikan ya, bahwa diameter itu adalah setengah jari-jari. Karena setengah dibagi 2 jadi dikuadratkan, maka kita dapatkan D kuadrat per 4 gitu ya. Awalnya kan R itu adalah R kuadrat, karena R itu adalah setengah dari diameter ya, diameter dibagi 2, maka kita kuadratkan dia. Jadi yang awalnya 1/4 jadi setengah, jadi 1/4. D-nya dikuadratkan juga, jadi VD kuadrat per 4. Nah, sekarang kalau kita pakai persamaan itu A ya, maka kalau A itu adalah persamaan ini, maka V-nya kita dapatkan misalnya 3,14, D-nya sudah kita ketahui nilainya ya, maka kita pakai untuk menghitung ini. Jadi akar dari, kalau D ini kita keluarkan ke arah sebelah kanan, ke kiri, pindahkan ke kiri, dan A itu pindahkan ke kanan, maka kita dapatkan D adalah akar dari 4A per V. 4 dikali A yang tadi sudah kita hitung 3,4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 3,14, bukan 16 ya, 14. Maka kita dapatkan nilainya jadi sekitar 2,1 mm. Setelah itu kan ya, disederhanakan ya. Kemudian kalau kita pakai hukum Ohm untuk mengetahui penurunan tegangan listrik pada kawat tersebut, V sama dengan I kali R, I-nya adalah 2, R-nya adalah 0,1, maka kita dapatkan 0,1 volt. Jadi terjadi penurunan tegangan ya. Kalau terjadi penurunan tegangan, maka terjadi perubahan kualitas sebetulnya ya, efek yang kita dengar. Kemudian ada juga hubungannya dengan berbicara tentang arus ya. Arus arah itu berhubungan juga dengan tahanan suhu. Jadi ini bisa dipelajari ya, tahanan suhu. R sama dengan R0 dikali I ditambah alfa T min T0 ya. T itu suhu ya, untuk suhunya, suhu awal atau suhu acuan. R-nya adalah hambatan awal ya pada suhu acuan. Jadi kalau kita ada 0, ini berarti acuan atau hambatan awal ya. Kalau ada T, T0, ada R0, itu harus diketahui. Kemudian alfa ini adalah koefisien suhu ya dari tahanan. Berapa derajat ya, seper gitu ya, maksudnya 1 per derajat koefisien suhu. Nah, tabelnya tadi bisa kita lihat di tabel atas sebelumnya ya, untuk jenis-jenis suhu. Nanti tolong contoh soal yang dimaksud silakan dipelajari ya. Ini ada contohnya, silakan dipelajari ya, dengan menggunakan persamaan yang tadi sudah diinformasikan ya. Nah, saya masuk ke subbab
36, yaitu tahanan komersial. Pada waktu kita berbicara tahanan komersial, itu adalah tahanan-tahanan yang banyak dijual di pasaran. Jadi kalau kita berbicara resistor, maka resistor itu punya beberapa warna ya pada bagiannya atau tahanannya ya. Ada yang kita sebut sebagai kode pertama, digit pertama, ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Ini setiap gambar ini punya nilai dan maksud, sehingga kita bisa mengetahui berapa sih ya berdasarkan kode warna ini. Maka kita bisa mengetahui ini resistornya atau tahanan listriknya ini punya nilai hambatannya berapa ya. Itu yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu gambar yang paling dekat. Jadi biasanya gambarnya warnanya itu kita hitungnya itu yang paling dekat dengan suatu sisi, gitu ya. Jadi kalau yang paling kosong itu adalah bagian terakhir, yang paling dekat itu yang pertama. Nah, yang pertama itu kita sebut sebagai digit yang awal, digit yang kedua, kemudian pengali, yang ketiga itu adalah nilai pengalinya, dan yang bagian terakhir itu adalah nilai toleransi, ya, nilai toleransinya. Nah, kenapa setiap tahanan itu biasa kalau kita beli, maka kita bisa mengatakan saya mau beli yang nilainya 100 kilo ohm, ya, bukan saya mau beli yang warnanya coklat, merah, hitam gitu, enggak ya, tapi kita pakai nilai angkanya ya. Nah, maka kita harus mengetahui bagaimana cara mengkonversi dari nilai menjadi warna dan dari warna menjadi nilai, gitu ya. Nah, akan saya jelaskan nanti sedikit caranya, karena itu penting untuk kalian ketahui ya, untuk kode-kode warna itu. Nah, untuk mengetahui kode warna, maka pertama yang harus kita ketahui adalah tabel ya. Nah, tabel ini pun kalau sudah terbiasa, maka kita tidak selalu harus memikirkan nilainya dengan ya. Jadi bisa dengan cara cepat ya. Nah, saya kasih trik misalnya ya. Hitam, coklat, merah, oranye dan seterusnya sampai putih ya. Kalau saya menggunakan singkatan hi, co, me, ji, ku, hi, biu, apu, gitu ya. Nah, ji itu jingga itu oranye ya. Jadi hitam, coklat, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu ya. Nah, putih yang terakhir. Kemudian selanjutnya ada yang berhubungan dengan emas, perak, dan tak warna ya. Emas, perak itu nanti berhubungan erat dengan nilai pengali atau toleransi ya. Nah, yang pasti yang harus kita ketahui, nilai itu dimulai dari 0, bukan dari 1 ya, dari 0. Jadi hitam itu 0, 1, 2 terus sampai 9. Kemudian nanti kalau yang untuk awal nilainya -1, -2, tapi untuk toleransi itu cuma dimiliki di bagian emas dan perak saja. Emas toleransinya 5%, perak 10%. Toleransi itu adalah nilai pendekatannya ya. Jadi kalau kita bilang nilai toleransinya 5%, itu berarti dia plus minus pendekatannya ada 5% kesalahannya gitu ya. Jadi kalau emas lebih toleran dibandingkan ke perak. Kenapa? Dia lebih besar toleransinya ya. Sedangkan kalau tidak warna lebih besar lagi ya, toleransinya 20%. Nanti kita lihat di teknis perhitungan ya. Nah, caranya pembacaannya seperti ini ya. Biasanya pada waktu kita ambil suatu resistor ya atau hambatan dan kita ingin membaca kode-kode warnanya, maka kode-kode warna atau urutan-urutan warna itu selalu berhubungan dengan 4 warna ya, yang kita sebut sebagai tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, sampai dengan nilai yang terakhir, tingkat keempat untuk toleransi ya. Nah, tingkatan ketiga itu adalah pengali ya, pengali 10 kali pangkat berapa ya, ketiga itu 10 pangkat berapa dia. Jadi kalau biru apa nilainya ya, tadi kan sudah saya jelaskan dengan menggunakan singkatan, misalnya
Hico, mejiku, hibiu, apu. Kita bisa pakai tangan kita gitu. Hico ya, hitam. Hitam berarti kita jangan disebutkan. Hico dari mulai coklat ya. Hico, mejiku, hibiu, apu. Nah, kayak gitu. Itu membantu kita, ada 9 ya. Yang pertama nggak usah kita sebutkan. Nah, karena 0 nilainya. Nah, sehingga pada waktu kita mau pakai atau menghitungnya, kita bisa pakai nilainya berurutan saja, mudah jadinya. Nilai gelang pertama itu apa? 1K, 2K, 3K, 4K, 0K gitu ya. Kemudian nilai gelang kedua itu apa? Ya. Nah, kemudian nilai gelang ketiga itu warnanya apa? Misalnya di sini adalah biru, hijau, coklat misalnya ya. Nanti kita lihat ya, ini saya belum tahu nih warnanya apakah di sini warnanya biru, coklat atau merah bisa juga ya. Tergantung nanti di soal ini. Ya, kemudian toleransinya, toleransi itu nanti berhubungan dengan plus minus nilainya. Nah, sekarang kalau kita ada soal, ini soalnya dibuat baru, ya, gelang pertama katanya oranye atau tadi saya katakan sebagai jingga, kemudian gelang kedua hijau, gelang ketiga merah, berapa hambatannya. Nah, tapi di sini toleransinya nggak disebutkan nih ya, karena tiga gelang saja. Artinya dia merupakan tak warna. Jadi kalau tidak disebutkan berarti tak warna ya. Kalau kita ketahui hico, meji, ji itu jingga atau oren ya, 3 ya. Hico, mejiku, hibiu, hijau ya, 5. Merah itu 2. Berarti 35 kali 10 pangkat 2. Jadi 3 dan 5 tinggal kita susun saja seperti biasa ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pangkatnya. 10 kali berapa? 10 pangkat 2 berarti. Karena di sini berarti nilainya adalah 3 kali 5 kali 100 atau 3500 ohm, atau kalau kita pakai kilo menjadi 3,5 kilo ohm. Nah, karena di situ tidak ada gelang keempat, maka kita katakan toleransinya adalah 20% karena dianggap tidak berwarna. Gitu ya. Oke ya. Jadi kalau toleransi itu berhubungan dengan kalau emas berarti 5%, kalau perak adalah 10%. Nah, silakan dipraktekkan ya, dipraktekkan dengan warna-warna yang bebas sebetulnya, ataupun kalau di sini ada soal, ada contoh, silakan kalian pelajari. Ini saya cuma kasih satu contoh, saya harapkan itu sudah mewakili cara yang lain ya. Di sini ada contoh, silakan dipelajari ya. Dan kita lanjut kepada potensiometer. Potensiometer ini adalah resistor geser atau resistor yang bisa kita ubah-ubah. Jadi ada yang sifatnya digeser dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, atau yang diputar ya, yang diputar. Jadi putaran atau geseran itu mengakibatkan terjadi perubahan nilai hambatan. Ya. Nah, gambarnya atau contohnya bisa kita lihat di sini. Ini ada contohnya nih, ya. Yang ada knop hitam ini kita sebut sebagai resistor geser. Jadi kita bisa geserkan nilainya dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Ya. Nah, komponen elektronik yang seperti ini adanya di mana? Adanya di peralatan-peralatan yang kita beli. Misalnya kalau kita beli amplifier, ya, kita punya tape recorder. Jadi ada teknis untuk menggeser ini yang mengakibatkan kita bisa memperbesar volume suara, ya. Itu kita menggeser nilai resistor. Atau kita putar. Nah, ini resistor geser juga ya. Nah, ini ada kakinya, ada 3 biasanya kakinya ya, resistornya itu. Karena apa? Yang ujung yang tengah itu sebagai penggeseran, perubahan nilai toleransi ya. Nah, kalau kita lihat simbolnya, jadi kalau kalian perhatikan di sini ada yang sifatnya translasi, resistor yang bergeser, translasi, dan resistor yang rotasi atau berputar gitu ya. Jadi ada 2 ya. Tahanan listrik atau resistor itu atau potensiometer. Nah, kalau kita pakai simbol, maka simbol potensiometer itu di tengahnya itu ada garis panah ya, seperti ini ya, atau ada yang pakai garis panahnya seperti ini. Jadi ada dua cara.
Atau kita pakai simbol yang kayak gigir gaji tadi, yang zigzag tadi ya, itu pun sama saja. Ya, tidak ada perbedaan. Dan resistor geser atau potensiometer ini banyak juga dijual di pasaran, tapi nilainya nilai hambatannya itu tidak dikondisikan, ya. Jadi untuk mendapatkan nilai potensiometernya itu tidak dikondisikan, tapi dia biasanya nilainya itu umum, ya. Jadi kalau kita baca di sini, tidak semua nilai hambatan dapat dijumpai pada tandaan yang dijual di pasaran. Jadi beda ya dengan resistor yang sudah memiliki nilai yang pasti. Nah, kemudian ada yang berhubungan dengan konduktivitas listrik, ya. Jadi kalau kita belajar konduktivitas listrik, ini adalah arah-arah medan listrik yang berhubungan dengan elektron, ya. Karena apa? Karena ada yang berhubungan dengan luas penampang dan panjang, ya. Jadi ilustrasi kabel nih misalnya, ya. Ini kabel nih. Jadi bergerakkan elektron itu dari positif ke negatif, gitu ya. Dia bergerak pada satu titik, ya. Jadi medan listrik menarik elektron bergerak dari arah yang berlawanan dengan arah medan, ya. Akibatnya elektron memiliki percepatan dalam arah yang berlawanan dengan arah medan itu, ya. Ini salah satu contoh saja. Ada persamaan-persamaan yang bisa dipelajari, ya. Silakan nanti dilihat, ya. Saya harapkan kalian proaktif untuk juga mengetahui tentang konduktivitas listrik. Ada rumus-rumusnya, ya. Silakan dilihat. Nah, yang penting itu di bagian ini, ya, di bagian terakhirnya ini, bahwa konduktor atau konduktivitas listrik ini, atau nanti kita sebut sebagai konduktor, ya, itu mengukur kemampuan bahan untuk mengalirkan atau mengantar listrik. Jadi semakin besar konduktivitas, maka makin mudah dia, ya, untuk mengantarkan listrik. Nah, kemudian konduktor itu memiliki konduktivitas yang tinggi, sedangkan isolator memiliki konduktivitas yang rendah. Jadi itu perbedaannya, ya. Kemudian satuannya yaitu Siemens per meter, S, ya, S per M, satuan konduktivitas listrik. Nah, nanti ada juga hubungannya antara konduktivitas dengan resistivitas, ya. Ada rumusnya, nanti silakan dibaca dan dipelajari, ya. Saya akan lebih fokus kepada prinsip nanti yang berhubungan dengan rangkaian listrik ini, ya. Jadi yang tadi cuma sebagai pengetahuan kalian, silakan nanti dipelajari. Nah, rangkaian listrik itu nanti yang akan kita pelajari itu dalam dua kondisi. Apakah kondisi seri atau kondisi paralel? Kenapa kita perlu memparalelkan dan memserikan, ya, suatu rangkaian? Itu berhubungan dengan nilai resistor yang tidak mudah kita dapatkan di pasaran yang kita inginkan. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah berbicara kapasitor. Nah, sekarang kita berbicara resistor, ya. Resistor itu yang gambar A ini adalah gambar bila rangkaian listrik atau hambatan listrik kita susun secara seri, ya. Atau saya kenalkan sebagai resistor, kita susun sebagai seri, ya. Jadi R1 dihubungkan ke R2 dihubungkan ke R3, itu dihubungkan sebagai seri, ya. Sedangkan yang bagian bawah itu kebalikannya, yaitu disusun secara paralel, ya. R1, R2, R3. Nah, kalau kita lihat, ya, kendala di lapangan adalah bila suatu komponen disusun secara seri dan terjadi kerusakan di salah satu bagian, apakah di R1-nya kah, di R2-nya kah, atau di R3-nya kah, maka rangkaiannya itu tidak bisa mengalir, terputus, ya, karena rusak, kan? Karena rusak di salah satu. Karena rusak salah satu, dia tidak bisa mengalir sampai ke keluar, terjadi kerusakan, kita katakan, ya. Nah, tetapi bila rangkaian resistor atau hambatan listrik disusun secara paralel, bila terjadi kerusakan di salah satu saja, ya, atau dua, misalnya sini ada 3, ya, ada 2 rusak, apakah masih bisa difungsikan? Bisa, tapi nilai resistornya berubah, gitu, ya, tapi masih bisa.
Tapi kalau semuanya rusak baru nggak bisa. Tapi kalau cuma salah satu rusak dia masih bisa. Itu ya. Nanti kita lihat teknis perhitungannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah bila disusun secara kombinasi, yaitu ada rangkaian paralel dan nanti setelah itu dia jadi rangkaian seri atau yang kita sebut sebagai rangkaian seri paralel atau kombinasinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu yang berhubungan dengan hambatan itu. Yang pertama adalah rangkaian seri atau hambatan seri. Ya, mohon dipahami apabila saya mengatakan pakai istilah rangkaian, resistor, ya, hambatan, tahanan itu maksudnya sama ya. Nah, sekarang kita punya tiga resistor yang tadi sudah kita lihat disusun secara seri, ya. Kemudian di masing-masing ujung terminalnya atau ujung-ujung hambatannya itu kita kasih apa? Kita kasih beda potensial, ya. Kita kasih beda potensial. Kemudian apakah ada arus yang mengalir? Gitu ya. Kalau berdasarkan persamaan beda potensial AD atau VAD sama dengan I kali R, V sama dengan I kali R. Ya, arus dikali hambatan atau arus dikali beban atau arus dikali resistor. Maka kalau kita ingin tahu hambatan totalnya dan kita coba jabarkan dengan menggunakan contoh gambar ini, masa masing-masing dari A ke B itu kita sebut R1, ya. B ke C adalah R2, C ke D adalah R3. A ke B itu maksudnya adalah kalau ada resistor dan ada arus mengalir, maka pasti ada hambatan pengganti. Hambatan pengganti untuk bagian R1 kita sebut sebagai VAB, di bagian R2 kita sebut sebagai VBC, dan di bagian R3 kita sebut sebagai VCD. Jadi totalnya kalau kita ingin menghitung dari ujung A sampai ujung D, maka kita sebut sebagai VAD. VAD itu apa? VAD adalah jumlah total di R1 yaitu VA ditambah jumlah total di R2 yaitu VBC ditambah di bagian R3 yaitu VCD. Maka VAD adalah masing-masing nilai apa ini? Nilai tegangan pada bagian resistor itu kita jumlahkan, gitu ya. Nah sekarang kalau kita berbicara arus yang mengalir pada hambatan itu nilainya sama, ya, maka VAB sama dengan I dikali R1, VBC I dikali R2, VCD adalah I dikali R3. Maka kalau kita pakai rumus ini masing-masing I total, R-nya R total nih ya, nantinya I dikali R atau V awalnya VAD sama dengan I dikali R1 adalah VAB, ya. I dikali R2 adalah VBC dan I dikali R3 adalah VCD. Maka ini adalah hasil perkalian atau penjumlahan untuk masing-masing tegangan, ya, yang sudah kita konversikan menjadi arus dikali beban atau arus dikali resistor atau arus dikali tahanan atau hambatan. Nah, kalau arusnya ini kita keluarkan semua, jadi I kali R sama dengan I dikalikan R1 ditambah R2 ditambah R3 kurung tutup, maka I-nya kita coret sehingga sisanya adalah apa? Sisanya adalah jumlah resistor itu saja. Jadi R total itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3. Ini adalah artinya apa nih? Persamaan 21 ini adalah rumus bila hambatan disusun secara seri. Jadi kalau secara seri, hambatannya tinggal kita jumlahkan saja, gitu ya. Nah, bagaimana kalau sistemnya paralel? Nah, kalau kita masih mengacu kepada gambar sebelumnya untuk gambar paralel untuk tiga hambatan tadi, maka arus yang mengalir. Jadi kalau kita berbicara arus, di situ ada 3 arus itu, ya seperti jari saya ini. Jadi awalnya 1, kemudian dipecah menjadi 3 karena paralelnya ada 3, maka I sama dengan I3. Jadi I1, I2, I3, gitu ya. Jadi kita dapatkan apa? Kita dapatkan I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 karena I1 mengalir di resistor yang pertama atau hambatan yang pertama,
I2 adalah arus yang mengalir di hambatan yang kedua, dan I3 adalah arus yang mengalir di hambatan ketiga. Jadi beda potensial pada ujung-ujungnya itu sama, yaitu VAB. Ya. Nah, sedangkan hambatan totalnya kita ketahui sebagai R, tapi kita belum tahu bagaimana persamaannya. Ini sebetulnya persamaan untuk membuat rumus umum ya. Nah, kalau kita ketahui V I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R awalnya. Jadi kalau I adalah VAB dibagi dengan R, maka kita lihat nih ya. Pada waktu dia arus masuk ke titik A, maka dia pecah menjadi 3 cabang. I1, I2, I3. Masing-masing cabang I1 itu masuk kepada R1, maka dia di sini ada VAB untuk R1. R2 masuk kepada R3, maka di sini kalau kita kalikan ada VAB untuk di bagian R2. Demikian juga untuk arus yang mengalir di R3, yaitu I3 dikali R3. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan hambatan penggantinya bagaimana? Karena kita ketahui arus itu adalah V per R, VAB per R. Jadi kalau kita pakai I1, VAB per R1, I2 adalah VAB per R2. Demikian juga untuk yang I3. Ya. Sehingga kalau kita katakan arus input sama dengan arus output, jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar, maka arus yang masuk adalah I. I itu apa? I itu adalah VAB per R. Jadi V total ya, VAB per R, R-nya R total. Maka di bagian R1 arusnya I1 itu adalah VAB per R1 ya. Karena dia masing-masing di jumlah arusnya I1, I2, I3, maka VAB per R2, VAB per R3. Nah, sekarang kalau yang bagian atas ini VAB-nya ini saya keluarkan atau saya jadikan sama dengan VAB dikalikan dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama 1 per 3, maka VAB-nya saya coret atau saya hilangkan, maka sisanya adalah 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi ini adalah pembuktian untuk mendapatkan hambatan total untuk rangkaian tersusun secara paralel. Ya, rangkaian hambatan tersusun secara paralel. Persamaan 325. Nah, kemudian ada contoh ya. Nah, contoh-contoh ini nanti silakan dipelajari dulu ya. Nanti karena apa? Karena nanti pun saya akan jelaskan dengan menggunakan PowerPoint. Jadi silakan kalian pelajari di contoh A dan B bagaimana hambatan pengganti bila disusun secara paralel ya. Kemudian bagaimana hambatan atau arus yang mengalir pada hambatan tersebut ya. Silakan dipelajari. Kemudian kita lanjut kepada rangkaian yang mengandung tahanan dan sumber tegangan. Ya, jadi kalau kita berbicara ada tahanan R1 dan R2, dan di sini terjadi persoalan bahwa di bagian tengahnya ini ada sumber tegangan. Ya, bagaimana arus yang mengalirnya? Ya, jadi A R1 ada sumber tegangan atau GGL, kemudian R2 ada titik B, ini titik terminal ya. Nah, maka rumus yang menghubungkan besar arus yang mengalir dan besar hambatan dan tegangannya itu adalah VAB sama dengan sigma. Jadi jumlah dari tegangan. Jadi tegangan di AB sama dengan jumlah tegangan total dikurangi jumlah apa nih? E-nya atau BB atau GGL-nya atau beda potensialnya ya. Jadi pada waktu kita punya jumlah tegangan nanti kita kurangi. Jadi kalau kita berbicara sesuai gambar ini jadi memberikan gambaran pada kita ya. Kenapa dia negatif? Karena arus mengalir dari positif ke negatif. Harusnya di sini adalah negatif tapi dia positif, maka dia mengurangi gitu ya. Itu alasannya. Kecuali dia di sininya garisnya pendek dan panjang, baru dijumlahkan. Jadi nilai arah polaritasnya atau kutubnya perlu kita perhatikan. Nah,
dari persamaan itu maka kita dapatkan VAB sama dengan sigma IR dikurangi sigma E. VAB adalah beda potensial ujung rangkaian, sigma IR adalah jumlah perkalian arus tahanan sepanjang titik, ya, titik A sampai B. Kemudian sigma E itu adalah jumlah tegangan yang dipasang sepanjang titik. Jadi tegangan itu bisa nanti sumber-sumber tegangan itu bisa macam-macam, bisa banyak, ya, tidak cuma satu. Nah, yang pasti adalah pada waktu kita ingin menerapkan rumus ini, rumus-rumus persamaan 36 ini, 326 ini, clue-nya ini, ya, ada dua. I diberikan harga positif jika mengalir dari A ke B, ya, dari A ke B. E diberi harga positif jika kutub negatif sumber tegangan menghadap titik A dan kutub positif menghadap titik B. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi kan nilainya tidak seperti ini, jadi dia negatif. Kalau ini, kalau dia positif, kalau sumber tegangannya itu menghadap pada kutub yang lain, ya. Karena itu kalau kalian ingin mengerjakan soal seperti ini, saya sebetulnya tidak terlalu harus memikirkan rumus, tetapi melihat saja gambarnya, ya. Kalau gambarnya seperti ini, saya kembali lagi, ya. Kalau gambarnya tadi seperti ini, ya, ada arus mengalir, tetapi dia mentok ini nih, ini sepertinya berlawanan nih, ya, bukan searah tapi berlawanan. Dari arus mengalir itu kan dari positif ke negatif, ya. Kalau positif ketemu positif, maka di sini pasti harus diputar atau dikurangi, ya. Tapi kalau di sini negatif positif, polaritasnya berbeda, maka dia dijumlahkan. Itu ya yang tadi dimaksud dengan aturan itu, dua aturan itu. Nah, ini contohnya nih, ya, contoh dari pemakaian rumus, ya. Ini saya bahas sedikit ya. Jadi ada dua titik A dan B, kemudian di sini ada dua resistor, ya, atau dua hambatan R1 dan R2 punya nilai masing-masing 100 dan 700. Kemudian di situ ada arus yang mengalir, yaitu 0,01 ampere. Nah, tetapi di sini ada sumber tegangan, yaitu tegangannya berapa? 3 volt, tapi di sini pendek panjang, berarti negatif positif. Kalau negatif positif, maka betul dari positif dia akan bergerak positif ketemu negatif, berarti sama ya, berarti nanti persamaannya dijumlahkan oleh kita nih, ya. Nah, sehingga kalau kita pakai rumusnya, ya, kalau rumus tadi itu kan VAB sama dengan ini, ya. Nah, rumusnya ini awalnya kan gini, tapi nanti persamaannya nih kita ganti, ya. Persamaannya ini kita ubah. Karena apa? Karena arah polaritasnya terbalik, gitu ya. Nah, sehingga pada waktu kita menggunakan persamaan tadi, ya, persamaannya itu maka kita akan dapatkan arus mengalir dari A ke B. Kita kasih nilainya misalnya diketahui tadi kan 0,01 ampere. Kemudian kutub negatif E menghadap titik A, sehingga nilai E diberi harga positif, gitu ya. Nah, sehingga persamaannya itu bisa kita masukkan nilainya, kita masukkan, kita hitung, maka kita dapatkan hasilnya, ya, kita dapatkan hasilnya. Nah, sehingga persamaan yang 326 dengan persamaan ini bisa kita pakai, ya. Jadi perlu latihan ya untuk membuat kalian terampil menentukan apakah nanti dia jadi positif atau jadi negatif, ya. Jadi kalau ini saya pindahkan ke ruas kanan, jadi tegangan ditambah tegangan, gitu ya. Kalau pindahkan jadi kiri jadi negatif. Nah, tapi kalau yang tadi yang atas, ya, kalau jumlahnya ini kan ini persamaan seperti persamaan yang tadi ya. Jadi aturan ini kita pakai untuk menyelesaikan berbagai macam soal, ya. Silakan nanti dipakai untuk latihan sehingga jadi terampil. Ini ada soal lagi misalnya nih, nomor 2, ya. VAB-nya 5 volt, tentukan arus, ya, arus yang mengalir. Ya. Ini E1-nya adalah 3 volt, E2-nya 7 volt. Kemudian R1-nya diketahui 200, R2-nya 600. Ya, kalau kita pakai persamaannya VAB sama dengan sigma IR dikurangi sigma E, maka E-nya ini
ya. Kalau kita pakai persamaan sebelum kita ubah-ubah, ini kita jadikan normal aja dulu ya. Sigma AB sama dengan IR1 ditambah IR2 dikurangi, karena dikurangi ya depannya, jumlah ini S1 E2. Boleh biarkan saja dulu, nanti baru kita tentukan positif negatifnya. Nah, untuk menentukan positif negatif itu kita lihat perjanjiannya, apakah kutub positif S1 itu menghadap titik A. Positif ya. Oh iya, S1 itu menghadap titik A. Kalau dia menghadap titik A, kutub positifnya ini positif ya, maka kita katakan S1-nya negatif. Itu ya. Kalau E2-nya menghadap titik A ya, kutub negatifnya E2 menghadap titik A, maka dia akan jadi apa? Iya, akan jadi positif. Ini ya, ini dari positif jadi negatif nilainya. Kalau ini negatif, dia menjadi positif nilainya. Maka E1-nya min 3, E2-nya min plus 7. Nah, maka persamaan tadi ya yang mengakibatkan persamaannya jadi saling mengurangi. Yang belakang nih ya, min 3 dan plus 7 jadi 4. Tapi kan di depannya negatif ya. Kita ikuti saja. Jadi 5 sama dengan 800 kali I. Kan ini adalah 200 tambah 600 jadi 800 ya. Kemudian kita bagi, maka kita dapatkan 9/800 atau sekitar 0,01125 ampere. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi banyak sebetulnya contoh-contoh, nanti di akhir bab ini pun ada banyak contoh yang bisa kalian pelajari. Nanti di bagian PowerPoint ya akan juga saya bahas tentang itu ya, dengan ada beberapa tambahan ya, ada beberapa tambahan topik untuk memperjelas persoalan yang juga berhubungan dengan hambatan. Nah, sekarang kita lihat hambatan dalam sumber tegangan atau biasa kita sebut sebagai tahanan dalam ya, atau tahanan internal. Tahanan dalam atau tahanan internal ini ya mempengaruhi apa? Mempengaruhi sistem secara total, karena biasanya jarang terjadi, atau yang kita bilang kalau ideal itu hambatannya 0, ideal ya. Tapi memungkinkan bahwa sumber tegangan itu mempunyai hambatan walaupun kecil, atau kita sebut sebagai tahanan dalam ya. Jadi secara real kita ingin tidak ada, tapi nyatanya ada ya, walaupun kecil. Nah, misalnya ini digambarkan seperti ini nih ya. Awalnya ini nih ya, menghasilkan, jadi ada sumber tegangan ya, ini awalnya nih. Tetapi ternyata di dalamnya itu ada bagian yang kita sebut sebagai tahanan dalam. Jadi kalau ini adalah sumber tegangan tidak ideal, menghasilkan beda potensial dan memiliki hambatan dalam, tapi setelah diperiksa kembali ternyata sumber tegangan ideal ya, menghasilkan beda potensial tapi tidak memiliki hambatan dalam, tetapi di sini ada hambatan dalam sumber tegangan tersebut ya. Jadi inginnya seperti yang kiri, realnya adalah yang bagian kanan. Nah, kemudian tentu saja dalam pembahasan seri paralel kita tidak menutup kemungkinan kita belajar tentang looping ya. Jadi sistem rangkaian tertutup. Sistem rangkaian tertutup itu bisa berhubungan dengan looping, satu looping ya, loop 1, loop 2, loop 3, macam-macam variasinya ya, tergantung dari kasus. Nah, kalau yang kita lihat sekarang ini adalah contoh looping sederhana ya. Jadi kalau kita berbicara rangkaian listrik, jadi ada titik A dan B, kemudian ini ada sumber tegangan E1, E2, dan lihat prioritasnya ya, lihat arah prioritasnya. Kemudian di sini ada R2, R1, dan lihat arah arus. Ini arah arus nih. Arah arus dari positif bergerak menuju negatif. Ya, arah arusnya. Jadi kalau arah arus seperti ini, bagaimana kita akan dapatkan perhitungannya untuk rangkaian tertutup? Ya. Yang harus kita ketahui adalah kalau sistem ini terjadi ya, kita hubungkan, maka VAB-nya itu jadi 0 kan, tertutup ya. Nah, tapi harus kita bisa hitung. Nah, karena VAB-nya 0, maka
sistem ini kalau kita uraikan adalah sigma IR sama dengan sigma, sebetulnya gini ya, sigma IR sama dengan sigma E. Nah, tapi kalau kita masukkan dalam satu satuan ya, yang awalnya positif pindahkan ke ruas kanan jadi negatif, jadi sigma IR sama dengan sigma E. Nah, kalau kita pakai persamaan contoh, ini ada contoh nih ya. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian jika gambar sumber tegangan dianggap tidak memiliki hambatan dalam. Tentukan pula arus yang mengalir jika sumber tegangan memiliki hambatan alam. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Apakah ada R di E1? Apakah ada R di E2 dan apakah tidak? Jadi kalau satu adalah diabaikan, yang satu soalnya adalah diperhitungkan, tapi nilainya ditentukan, ya. Nah, sekarang kita lihat nilainya adalah R1 200, R2 300, E1-nya 5 volt, E2-nya 7 volt, ya. Sumber tegangan dalam nanti kalau dikondisikan, kita ingin cari tahu juga ya untuk arusnya berapa bila 50 volt, 50 ohm. Ya, 50 ohm. Nah, kalau kita perhatikan untuk menyelesaikan soal ini, maka kita bisa menganggap arus itu bergerak ya sembarang dalam loop. Tetapi jika setelah dilakukan perhitungan dia akan didapatkan arus positif, maka kita pilih arus yang benar. Jadi kalau kita anggap arahnya ke searah jarum jam misalnya arusnya ya, kalau di situ kalau tidak ditentukan arah arus, maka arah arus kita tentukan sendiri. Tapi setelah perhitungan kita dapat nilainya positif, maka arah arusnya betul. Tetapi kalau kita hitung ternyata arah arusnya negatif, maka arah arusnya pasti sebaliknya, gitu ya. Maka untuk menentukan arah arus itu biasanya yang paling mudah adalah apabila kasus-kasus yang kondisi spesial. Nah, seperti ini membingungkan kita kan. Apakah arusnya ke kiri atau ke kanan? Kalau mau ke kanan saja nggak masalah, tapi nanti kalau kita dapatkan arusnya itu nilainya positif, berarti arusnya sudah betul, sudah tepat yang sudah kita perkirakan. Itu ya maksudnya ya. Tetapi kalau nilai arusnya kita dapatkan negatif, maka arah arusnya tidak searah jarum jam, tapi jadi berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang tidak punya, kita bahas dulu satu ya, yang tidak memiliki hambatan, maka kita anggap dulu dia ideal dulu ya. Nah, ini soalnya sama seperti tadi, tapi R tahanan dalamnya diabaikan dulu ya. Kalau berdasarkan persamaan ya, sigma IR dikurangi sigma E sama dengan 0, maka sigma IR adalah arusnya I1 kali R1 plus I2 kali R2 dikurangi jumlah dari E, dari tegangannya ya, sumber, yaitu E1 E2. Nah, sekarang kita lihat arah arus E1 itu dari kutub negatif ya, maka kita kasih nilai positif. Kalau arah arus E1 dari kutub positif, maka E2 nya kita beri tanda negatif, gitu ya. Jadi itu karena tadi kita lihat arah arusnya apa, arahnya sama, jadi pasti salah satunya berlawanan, gitu ya. Kalau yang satu kita mau pakai positif, yang itu pasti negatif. Kalau yang satu negatif, itu positif, ya. Nah, jadi dari perhitungan tadi, kalau kita masukkan nilainya R1 200, R2 300, E1-nya 5, E2-nya 7, tapi min 7 ya, nanti kita pakai. Ini bukan min 5 tapi min 7 ya. Maka kita dapatkan nilainya adalah 500i ditambah 2, karena 5 dikurangi 7 adalah min 2 kali min plus. Maka kita dapatkan I-nya adalah minus 2,2 per 500. Nah, nilai negatif ini ya, tidak ada arus negatif ya sebetulnya, tapi adalah perhitungan yang sebaliknya. Maka arah putaran arusnya yang berlawanan dari gambar yang tadi kita tentukan. Nah, jadi nilai arusnya bukan negatif, arusnya tetap positif 0,04 ampere, tapi arah arusnya sebaliknya ya dari yang kita tentukan. Itu ya, itu salah satu contoh. Nah, silakan juga dipelajari nanti untuk teknis yang lain ya. Sebetulnya variasi gambarnya soalnya bisa bervariasi. Nah, yang kedua adalah yang bila kita perhitungkan tahanan dalam. Nah, kalau perhitungan dalam, maka di sini kita kondisikan ada R50 dan ada R50 pada bagian yang mendekati nilai sumber ya, karena dia berhubungan dengan
satu bagian. Jadi kalau awalnya dia cuma sumber E1 dan sumber E2, maka kalau dia ada tahanan dalam kita perhitungkan, maka dia menjadi satu kesatuan ya. Ada tahanan dalam dan ada sumber. Maka ini kita hitung secara apa? Kita hitung nanti secara seri, atau bisa kita hitung masing-masing saja, bisa juga ya. Seperti ini nih. Ini menghitungnya masing-masing. Jadi kalau sigma IR rumusnya tetap sama ya, dikurangi sigma E sama dengan 0. Di bagian ini kita hitung I1 tetap ya, dikali R1 dikali R2 ya. Tapi yang di bagian R dan dalamnya kita tambah, kalau kita ditambah IR ditambah IR, baru kita kurangi dengan sigma yang tadi. Nah, ini perhitungannya jadi mudah sebetulnya, karena tinggal kita masukkan saja I kali 200, I kali 300, I kali 50, I kali 50. Kemudian kita kurangi dengan nilai yang tadi sudah kita hitung ya. Ingat ya, kalau satu positif satu negatif, maka nilainya akan saling mengurangi ya. Kecuali gambarnya ini yang gambar polaritasnya, sebetulnya gambar polaritas itu memudahkan kita sih ya, tidak terlalu jadi kalau saling perhatian, maka kalian akan dapatkan cara cepat. Nah, maka hasilnya kalau kita uraikan, kita selesaikan, kita dapatkan nilainya I sama dengan minus 0,003 ampere. Nah, ini menyatakan apa? Menyatakan arah arus sebaliknya. Jadi setiap orang itu memiliki cara untuk menyelesaikan suatu persamaan, tapi harusnya hasilnya sama, gitu ya maksudnya. Jadi kalau yang satu pakai arus ke kanan dulu, arus arah jarum jam, nanti kalau hasilnya positif ya itu paling betul. Tapi kalau yang satu menggunakan arus berlawanan jarum jam dan dia dapatkan nilai negatif, nah berarti arah yang sebaliknya gitu ya. Jadi kita kerjakan sesuai dengan arah arus yang kalian ingin kerjakan ya. Nah, bagaimana kalau dua ya, dua loop, tadi satu loop ya. Kalau dua loop ataupun bisa juga banyak dalam pembahasan suatu rangkaian resistor yang berhubungan dengan itu, prinsipnya sama saja. Jadi prinsip yang digunakan sama dengan memecahkan persamaan satu loop, hanya saja di sini akan timbul persamaan baru. Jadi ada yang kita harus selesaikan dengan persamaan substitusi eliminasi ya, untuk masing loop itu. Nah, sehingga kalau nilai persamaannya itu ada, sebetulnya tidak terlalu sulit bagi kita ya. Jadi kalau di sini ada dua loop, kita buat saja arah arus yang sama ya. Jadi kalau arah arusnya kita buat arah arus searah jarum jam, maka yang satu juga searah jarum jam, jangan lain-lain ya. Kita pakai arah arus yang sama. Nah, tapi juga arah arus itu bisa juga kita pilih, misalnya yang satu ke kanan, satu juga ke kanan. Yang satu mau yang kalian mau pakai yang kiri, silakan saja, nggak ada masalah ya. Nah, jika nanti yang pastinya gini, jika kita pilih loopnya sembarang, tapi jika nanti kita dapatkan nilai positif ada arah yang kita pilih itu, maka dia sudah benar. Tapi kalau tidak atau dapatkan nilai negatif, maka arah arusnya pasti berlawanan ya. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar yang tadi sedikit sudah saya informasikan. Jadi kalau gambarnya ini loop satunya ke arah kanan atau searah jarum jam, maka loop 2-nya pun sebaiknya kita buat searah jarum jam. Jadi memudahkan kita dalam melakukan perhitungan. Nah, sehingga pada waktu mau kita uraikan satu-satu per bagian untuk masing-masing loop ya, ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Kita lihat di loop 1 itu apa saja yang mempengaruhinya ya. Sebagai gambaran kasar nih, saya kasih informasi. Saya balik dulu ke gambar yang tadi ya. Jadi kalau kita teknis untuk menyelesaikan looping 1, kita lihat di looping 1 ini apa saja yang mempengaruhi. Oh, ada E1, ada I1, ada R1, ada E2, ada I1, E2. Kenapa nih I1-2? Karena input sama dengan output, arus masuk ke sini, di sini akan keluar juga ya. Maka I1 yang di sini adalah apa? I sini adalah bagian dari I1-I2 arusnya. Nah, kemudian yang mempengaruhi lagi apa? Yang mempengaruhi selain itu adalah R3. Nah, sebaliknya kalau di bagian looping 2 yang mempengaruhi adalah arus yang ada di sini ya, I2, kemudian
R2, E3, dan arus yang mengalir di sini. Ya, nanti kita pecahkan ini satu-satu. Sebagai contoh pembahasan yang sudah di sini sudah dijelaskan. Di looping 1, ya, harap ingat baik-baik tadi maksud gambarnya kayak apa. Maka sigma IR adalah I1 kali R1 ditambah I2 kali R3. Tapi di sigma E-nya itu adalah E1 ditambah dengan E3. Nah, kita pakai perjanjian sumber tanda tegangan itu. E1-nya positif, E2-nya negatif. Kita lihat ya, apakah betul E1 positif, E2 negatif? Kita lihat ke atas. Jadi jangan ragu-ragu untuk melihat gambarnya. Kalau kita pakai S1-nya ini positif, maka kalau arahnya mulai dari positif, dia akan ketemukan negatif. Tapi di sini adalah positif, maka yang ini jadi negatif gitu ya. Maka kita pakai rumus S1 min E2. Artinya nanti nilai S1-nya positif, yang E2-nya jadi negatif. Maka persamaannya itu bisa kita isi, nilai R1-nya berapa, R2-nya berapa, nilai tegangan S1-nya berapa, E2-nya berapa, kita isi, maka kita dapatkan persamaannya. OE1 kita dapatkan 0,03 ampere. Ya. Nah, di I2 di looping 2 kita pakai persamaan yang sama tapi dengan bagian yang mempengaruhi, yaitu I2 R2 dikurangi E2 E3. Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa dia menjadi positif-positif sumber tegangannya itu. Sekarang kita lihat, awalnya di sini positif, dia bergerak ya searah jarum jam, tapi dia ketemu dengan negatif. Karena itulah kita pasang baterai. Kalau kalian punya baterai tersusun secara seri, maka kutub positif akan harus ketemu dengan kutub negatif di baterai yang lain, gitu ya. Kalau kita sambungkan dia, akibatnya bisa jadi rusak, ya, drop tegangan atau korslet bisa terjadi, ya. Nah, maka positif akan ketemu negatif, seperti itu ya, harus mengalir ya. Nah, maka persamaan di looping 2, E2-nya positif, E3-nya jadi positif. Nah, karena sesuai ya. Jadi I2 dikali R2 dikurangi E2 ditambah E3. Kalau kalian punya cara yang lain silakan ya. Ini adalah cara yang saya bisa jelaskan, adalah cara yang bisa digunakan atau yang dijelaskan oleh buku ini. Kalau saya sendiri lebih cenderung tegangan ini saya keluarkan, gitu ya, karena mudah gitu. Kenapa? Jadi dia bukan negatif, jadi sigma R sama dengan sigma E. Nah, gitu ya, bisa juga ya. Karena kalau sigma E-nya saya pindahkan ke arah kiri ya memang jadi negatif. Sama saja sih sebetulnya, ya. Banyak cara ya untuk menjelaskan hal ini. Nah, kemudian kalau kita hitung, kita masukkan nilai tegangannya, R-nya kita hitung, maka kita dapatkan nilai I2-nya yaitu 0,03 ampere. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat dari atas ya, dari hasil-hasil perhitungan kita tadi, bahwa arus yang mengalir dari looping kiri yang sebelah kiri tadi adalah 0,03 ampere. Sedangkan dari arah kanan ya, yang sebelahnya yang kedua adalah 0,03 sesuai dengan arah arus ya, karena sama-sama positif. Jadi betul ya. Jadi arah arus yang kita gambarkan sudah betul. Kemudian daya ya. Jika arus listrik mengalir, jadi kalau kita berbicara daya itu berhubungan erat dengan satuan watt, ya, satuan watt, daya, power, ya. Jadi jika arus listrik mengalir pada sebuah hambatan, maka hambatan tersebut akan menjadi panas. Nah ini ya, akan menjadi panas. Karena itu kalau kalian ngecas HP, maka HP-nya itu akan panas. Kenapa? Karena kita kasih arus. Dari mana sumber arusnya? Dari power supply, dari pengecas, ya, sehingga terjadi panas. Tetapi akibatnya apa? Akibatnya baterai itu akan terisi penuh power. Baterai itu powernya siapa? Baterai itu adalah powernya HP, sumber tegangannya HP. Ya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hambatan terjadi proses perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Ya. Nah, sekarang berapa energi listrik yang diubah menjadi panas per detik, atau berapa daya listrik yang diubah menjadi panas per detik pada hambatan? Jadi kalau kita pakai rumus ya, dq sama dengan I dt.
delta Q sama dengan I kali delta T. Jadi Q-nya ini nanti ada hubungannya dengan muatan, ya, arus dan perubahan waktu. Nah, kemudian kalau kita selesaikan, karena delta atau energi itu ada hubungannya dengan delta Q dikali V, ya, delta U adalah delta Q dikali V, maka jumlah energi panas, ya, itu menjadi apa? Jumlah energi yang diubah menjadi panas itu adalah delta Q sama dengan delta Q kecil kali V. Jadi delta Q kecil itu adalah DI kali delta T, ya, I kali delta T kali V yang dq ini kan. Nah, sehingga daya yang dibuang pada hambatan P sama dengan delta Q per delta T, atau sama juga dengan I kali V. Jadi ini yang sudah kita kenal, ya. Kita kenal V sama dengan di hukum Ohm, ya, V sama dengan I kali R dan P sama dengan I kali V. Jadi daya adalah arus dikali tegangan, dan tegangan adalah arus dikali hambatan atau resistor. Nah, sehingga I-nya jadi kuadrat kalau V adalah I kali R, ya. V adalah I kuadrat kali R. Maka kita dapatkan P sama dengan I kuadrat R, ya. P sama dengan I kuadrat R. Nah, ini bisa ada banyak contoh, ya, ada banyak contoh soal yang bisa kita pelajari dari kasus-kasus ini. Ya, ini sebagai satu contoh. Suatu loop mengandung ada baterai, ya, kemudian tegangan baterainya diketahui 1,5 volt, kemudian ada hambatan, ya, atau tahanan misalnya 2 kilo ohm. Kemudian pertanyaannya ini adalah, anggaplah baterai memiliki hambatan dalam 0, berapa arus yang mengalir dalam loop, dan berapa daya yang hilang pada tahanan, dan berapa daya listrik yang hilang pada baterai. Jadi di situ bertanya berhubungan dengan daya loss power, ya, loss power itu sama seperti itu. Kemudian loss power pada baterai. Kalau sumbernya adalah 1,5 volt, R-nya adalah 2 kilo ohm, tahan dalamnya dianggap 0, diabaikan oleh kita, maka I sama dengan E per R atau V per R. Jadi 1,5 dibagi 200, karena 2000, ya. 2 kilo ohm itu adalah 2000. Maka kita dapatkan 0,00075 ampere. Nah, kemudian dayanya kalau kita hubungkan dengan arus dan beban, arusnya juga kita ketahui, maka I kuadrat dikali R, R-nya 2000, maka kita dapatkan 0,0011 watt. Itu adalah daya yang hilang, ya. Kalau daya pada baterai, daya adalah V kali I atau E kali I, maka kita hitung, ya, 1,5 kali nilai yang sama. Oh, nilainya pun sama. Artinya apa? Kalau kita perhatikan bahwa daya yang hilang pada baterai akan sama dengan daya listrik yang berubah menjadi panas pada tahanan. Itu, ya. Jadi ini sebetulnya pembuktian saja, pembuktian bahwa daya yang hilang pada tahanan dan daya yang hilang pada baterai itu sama, ya. Power in dan power outnya sama. Jadi pada waktu kita pakai HP dan HP itu kita gunakan, maka kalau kita gunakan HP-nya jadi panas, ya. Sebetulnya panas yang dikeluarkan atau daya yang dikeluarkan itu sama dengan daya yang digunakan, ya, oleh kita. Nah, karena bagian-bagian terakhir dari buku ini yaitu berhubungan dengan teknis pengukuran. Ini saya ingin kalian nanti coba membaca, karena nanti ada hubungannya dengan praktikum, ya. Di praktikum fisika ini nanti dilakukan teknis-teknis seperti ini. Jadi pada waktu kita ingin melakukan pengukuran arus, maka kita harus punya ampermeter, ya, atau galvanometer. Ya. Bagaimana teknis pengukuran arus pada suatu rangkaian, ya? Apabila kita punya rangkaian, nanti saya perlihatkan gambarnya. Ini rangkaiannya nih, ya. Ada rangkaiannya nih. Ada R1, ada R2, dan ada sumber tegangan E1. Nah, pada waktu kita mau mengukur arus, maka arus itu harus kita ukur dengan cara kita potong bagian rangkaian, misalnya gambar seperti ini, ya. Dan ini kita hubungkan kepada mana? Kepada ampermeter. Sehingga
kita bisa mengecek arus yang mengalir pada rangkaian ini, gitu ya. Kita bisa mengecek. Jadi putuskan dulu, kemudian ambil satu bagian ke ampere, satu bagian ke ampere. Ke ampere itu kan ada 2 kabel ya. Nah, sehingga kita bisa membacanya. Bagaimana kalau kita memasang polaritas yang terbalik? Maka arusnya itu akan bergeser ke arah negatif. Berarti arah polaritasnya kita ganti ya, terbalik. Nah, ini ya ampere meter nih. Nah, teknis pengukurannya. Jadi pada waktu kita pasang untuk tahap pengukuran suatu rangkaian terhadap ampere meter, maka kita pasang seperti ini. Jadi arus mengalir sama seperti ampere meter ini, seperti dia terhubung seri, seperti itu ya, terhubung seri. Jadi dia mengalir masuk ke ampere meter, kemudian keluar lagi dan nyambung, gitu ya. Nah, itu teknis pengukuran ya. Besar nilai itu adalah yang kita dapatkan. Karena itu pada waktu kita ingin mengukur suatu hambatan dalam suatu rangkaian ya, walaupun kecil, maka kita harus mengukur misalnya ampernya ini kecil sekali. Nah, kita setting ya, maka ampere meter ini kita setting kepada nilai ampere yang lebih kecil, karena ada multimeter yang bisa kita gunakan dengan menyetel nilai angka ya. Nah, silakan nanti dipelajari hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu kita ingin mengukur arus ya, mengukur arus dengan menggunakan ampere meter. Ini hal yang diperhatikan. Kemudian apabila ini nih mengukur arus tapi arusnya itu ternyata ampernya terlalu besar ya, sedangkan kapasitas ampernya kecil. Nah, efeknya apa tuh? Efeknya itu kita harus Kita harus memasang hambatan ya. Kita bisa pakai strategi ini, silakan dipelajari ya, dibaca ya, tentang kemampuan ampere yang kecil. Misalnya kita pakai itu hambatan Stone ya, hambatan Sun. Gambarnya seperti ini, gambarnya nih ya, gambarnya seperti ini, hambatan Sun yang di bawah ya. Nah, ini nih kita tambah lagi nih ya, ini R Sun nih, hambatan Sun ya, yang bedanya di situ. Itu terjadi kalau ampere kita kecil. Jadi kalau ampere kecil itu kita pakai strategi ini nih ya, sehingga ampernya bisa membaca ya. Kalau kita langsung pasang ini ampere meternya nggak kuat ya, dia tidak pada batas toleransi yang bisa diukurnya. Nah, maka kita pasang rangkaian tambahan ya, R Sun. Nah, kemudian kita pasang seperti standarnya sama, kita putus, kita sambungkan ke ampere meter atau galvanometer yang kita pakai ya. ini teknis perhitungannya. Sekarang potensial atau tegangan. Karena kalau kita pakai untuk mengukur tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian, maka kita bisa pakai voltmeter ya. Kita pakai voltmeter. Ada voltmeter DC, ada juga kita pakai multimeter, tapi kita pakai avometer. Ini avometer ya. Avo itu singkatan dari A-nya ampere, V-nya volt, O-nya ohmmeter. Jadi bisa mengukur tekanan, bisa mengukur arus, bisa mengukur beban ya, atau tah resistor. Tegangan juga ya. Nah, kalau kita mengukur tegangan, maka kita pakai voltmeter. Ini bisa di setel ya. Di sini ada saklar atau knob yang bisa kita geser kiri atau kanan sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah mau kita ukur tegangan AC atau DC ya. Maka harus pakai nilai yang benar, jangan sembarangan makanya. Nah, teknis pengukuran tegangan ini praktis karena tidak perlu kita putus. Kalau arus kan kita putus ya. Kalau ini tidak usah, langsung saja kita ambil salah satu. Misalnya saya ingin mengukur tegangan yang ada di R2, maka kita hubungkan ya. Pada waktu sumbernya sudah kita pasang ya, seperti ini S1 E2, maka kita langsung ukur, oh S1A di R2 ini tegangannya sekian. Kalau arah polaritasnya kita terbalik, nanti tegangannya jadi negatif ya. Kita harapkan tegangan positif, maka kita bisa tahu oh positif negatifnya arah arusnya ke mana ya. Demikian juga pada waktu kita ingin mengukur tegangan di R1, sama, tinggal kita ambil saja ya multimeter dan kita hubungkan ke bagian R1 di atas ya. Itu untuk pengukuran tegangan.
ya untuk hambatan ya, pengukur tegangan. Jadi kita bisa pakai multimeter. Apakah nanti yang mau pakai yang analog atau digital itu nanti berdasarkan kemudahan sih ya. Kalau pakai analog kita harus membaca, kalau pakai digital langsung terukur nilainya ya, seperti ini nih ya, nilainya diinformasikan. Nah, kalau kita ingin mengukur misalnya tahanan dalam ya, mengukur tahanan hambatan listrik dalam rangkaian, ini ada suatu rangkaian listrik R1 R2 R3, kemudian tapi kita pakai multimeter digital. Kalau pakai multimeter digital, nah ini kita putus ya, sehingga kita bisa hubungkan dia dengan bisa ketahuan ya, oh sekian. Ini pakai digital nih. Bagaimana guys pembahasan listrik arus arah yang berhubungan dengan rangkaian listrik, arus listrik, resistor, rangkaian. Nah, yang suka dengan konten ini silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.